Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yolanda Elizabeth Sinaga dengan NIM B1B1211004, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Sejarah berdirinya Provinsi Jambi dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Taha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi. Maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan tergabung ke dalam wilayah Netherlands Indi atau Hindia Belanda dengan residen Jambi yang pertama O.L. Helfrich yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, keresidenan berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Shuko dan keresidenan menjadi Shuchokan dan Abdeling berubah menjadi Bunshu. Angkatan Darat Kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Muara Bungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muara Tebo pada 4 Maret 1942 dalam pertempuran di Pulau Musang Kolonel Mamura tewas. Dalam beberapa tulisan ditulis, kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942 yang dipimpin oleh Kapten Oreta. Sedangkan Kerinci diduduki oleh Jepang pada tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang. Dan pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945, diproklamirkanlah negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Drs. Muhammad Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan, dan Mr. Teku Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan Gubernur Sumatera saat itu. Kalau mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jambi, baru didapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1942 berdasarkan informasi Aka Gani yang saat itu berada di Palembang, dan oleh barisan pemuda dan masyarakat dikibarkanlah bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan Wetertoren atau PDAM Benteng sekarang. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia atau disebut KNI Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot, dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang Komite Nasional Indonesia atau KNI di Sumatera tersebut, dan akhirnya keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. Sub-subprovinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota, Raja Jambi.
Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanaan, Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, dan Kabupaten Batanghari. Kabupaten Batanghari terdiri dari Kewedaan, Muara Tembesi, Jambi, Jaluko atau Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan. Banyak pemuda masyarakat yang ingin ke Residen Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan. Dan bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk ke Residenan Jambi karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan Jambi dimasukkan ke Residenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci, atau disebut dengan PSK. Tuntutan keresidenan menjadi daerah tingkat satu provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari atau disebut HP Bahar dengan Front Pemuda Jambi Fropeja pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden RI di Bangko, yang ketika itu berkunjung ke sana saat itu. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500 jiwa, tidak termasuk Kerinci, sehingga memungkinkan untuk menjadi provinsi tersendiri. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda Sedaerah Jambi pada tanggal 30 April sampai 3 Mei tahun 1954 dengan mengutus 3 orang delegasi yaitu Raden Abdullah, Ateh Hanafia, dan Haji Said, serta seorang penasihat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Menteri Dalam Negeri Profesor Dr. Mr. Hazairin di Jakarta. Berbagai kebetulan tekad setelah itu bermunculan, baik oleh gabungan partai politik, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, Batanghari. Puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14 sampai 18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni, terbentuklah Wadah Perjuangan Rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi, atau disingkat BKRD, untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda Sedaerah Jambi tanggal 2-5 Januari 1957, mendesak BKRD menyatakan Keresiden Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 2 dini hari dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintahan pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD. Pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein melantik Residen Jamin Guru Datuk Bagindo sebagai akting gubernur dan Haji Hanafi sebagai wakil akting gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 orang yaitu Nuhan, Raden Hasan Amin, Muhammad Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsun Bahrun, KMS H.A. Somad, Raden Suhur, Manan, Imron Nungcik, dan Abdul Umar yang dikukuhkan dengan SK nomor 001-GD-U-L KPTS tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi, kini Gubernuran Jambi. Pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden Republik Indonesia
Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, Undang-Undang Darurat nomor 19 tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi dengan Undang-Undang nomor 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958, UU Darurat nomor 19 tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau. Undang-Undang tahun 1957 nomor 75 sebagai undang-undangnya. Dalam Undang-Undang nomor tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Swatatra tingkat 1 Jambi wilayah mencakup wilayah daerah Swatatra tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Kelanjutan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958, Menteri Dalam Negeri Sanusi Harjadinata mengangkat dan menetapkan Jamin Guru Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dians Dapon DD Gubernur atau Residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP-5-8-4. Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Menteri Dalam Negeri di Gedung Nasional Jambi yang sekarang disebut sebagai Gedung BKWOW. Kendati de jure, Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat 1957 dan kemudian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Tetapi, dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentuknya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 1970, tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Jambi. Adapun nama residen mulai dari masa kolonial sampai dengan kemerdekaan RI adalah sebagai berikut. Masa kolonial residen Belanda di Jambi. Yang pertama, O.L. Helfrich tahun 1906 sampai 1908. Yang kedua, A.J.N. Lemberg tahun 1908 sampai 1910. Yang ketiga, T.H.A.L. Haitink tahun 1910 sampai 1913. Selanjutnya, A.L. Kamerling tahun 1913 sampai 1915. H.E.C. Quartz tahun 1915 sampai 1918. H.L.C. Potri 1918 sampai 1923. G.J. Van Dogen tahun 1925 sampai 1927. Yang terakhir, H.E.K. Ezerman 1927 sampai 1928. JRF Verschoor dan Nies 1928 sampai 1931. W.S. Butch tahun 1931 sampai 1933. P.H.J. van der Meulen 1933 sampai 1936. M.J. Russelschafer 1936 sampai 1940. Raffers 1940 sampai 1942. Tahun 1942 sampai 1945, Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi. Presiden Jambi yaitu Dr. Segaf Yahya pada tahun 1945
R. Inu Kertapati tahun 1945 sampai 1950, Bahsan tahun 1950 sampai tahun 1953. Hossein Puang Limbaro tahun 1953 sampai tahun 1954. R. Sudono tahun 1954 sampai tahun 1955. Jamin Datuk Bagindo 1954 sampai tahun 1957 sebagai akting gubernur. 6 Januari 1957 BKRD menyatakan Presiden Jambi menjadi provinsi. 8 Februari 1957 Presiden Provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng. Pembentukan provinsi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri tanggal 1 Juli 1957. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan tentang sejarah Provinsi Jambi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.